pun nanti uh, apa secara fisik pun pokoknya nanti ada yang berkeringat gitu dan lain sebagainya gitu ya. Itu mungkin ya nanti simulasinya nanti kita sesuaikan dengan kasusnya gitu ya supaya nanti Bu Eva juga bingung nih bukan bingung ya kalau kita menghadapi anak yang tidak percaya diri gitu supaya nanti kepercayaan dirinya meningkat gimana caranya kalau tadi mah kan kita enak ya Bu Eva ya udah semuanya udah satset aja gitu Bu Eva udah bagus menurut saya gitu cuma itu aja mungkin ya jadi untuk self talk untuk anak yang tidak percaya diri itu nanti agak sulit gitu ketika dia berani mengungkapkan gitu kata-kata positif itu juga yaitu butuh butuh usaha yang lebih maksimal lagi gitu. Ya. Baik Ibu, Ya. terima Oke, kasih. kita dengar nih Bu Eva dari para observer kita dulu ya. Oke, silakan. Dari siapa dulu Pak? Pas baru saya mau nanya. Boleh dari saya lah. Oh oke. Ya, terima kasih kesempatannya. Aduh, setelah Ibu Ria tadi memberitahukan itu, iya juga sih sebenarnya Bu. Iya juga. Soalnya sebenarnya tadi saya ngelihat proses konselingnya, memang udah, iya gitu, udah satset gitu. Dari pembukaan juga udah bagus gitu. Apa ya, upaya untuk menumbuhkan raport dan kenyamanan di siswanya juga sudah terlihat sekali gitu. Sempat ada ice breaking juga. Jadi bener-bener ibaratnya bener-bener layanan yang fun gitu, kelihatan banget gitu. Terus di tahap transisinya juga sudah cukup baik gitu. Aturan kelompoknya disampaikan dengan jelas. Jadi benar-benar tidak hanya sebagai obrolan gitu ya, terlihat sebagai obrolan di mata siswa gitu, tapi memang ada aturannya gitu. Untuk di tahap inti juga apalagi gitu, tadi saya lihatnya memang benar-benar jalan aja gitu ya si proses konselingnya itu. Penutupan juga bagus gitu. Ada proses kesimpulannya juga, tidak hanya dari Bu Evaria sebagai konselornya, dari anak-anak juga diarahkan untuk ya kesimpulannya apa gitu. Jadi nggak benar-benar nggak sekedar ya di mata anak-anak kan mungkin konseling teh hanya sebatas ngobrol dari siswa ke guru gitu ya. Tapi memang ini tuh ada proses yang bermakna gitu. Terus harapannya juga disampaikan gitu. Ya dari proses sih bagus sekali, cuman memang oh ya juga ya gitu ya. Untuk anak yang pendiam kok lancar banget gitu. Konselingnya ya. Iya, itu aja sih kalau menurut saya mah. Baik, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih Pak. Iya, dari Silakan saya, Pak. ya dari saya Bu ya, mohon izin. Seluruh tahapan udah baik ya, muncul saya menceklis dari poin A, B, C, D, E ya itu. Dan dari mulai Ibu membagikan daftar hadir, perkenalan, terus menghargai, memberikan penghargaan sekecil apapun ya dari segi hobi si konseling itu membuat tadi pernyataan hebat seperti itu. Terus juga tahap kedua peralihan dan juga ikrar, terus juga ice breaking-nya baik. Untuk tahap inti ya, inti juga merefleksi terus merespon berbagai makna perasaan. Dan untuk tekniknya sendiri juga sudah diterapkan dengan menurut saya baik ya gitu. Terus untuk pesan dan harapan juga muncul, kesimpulannya juga kesimpulan disampaikan dengan konseling secara bersama-sama dan tadi dilakukan pembagian lembar evaluasi. Cuman mungkin dari saya Bu di tahap ini tuh di Ibu pas menjelaskan yang pengertian konseling kelompok, mungkin di lebih ringkaskan saja pengertiannya menurut saya biar tidak terlalu sulit dipahami oleh siswa kelas SMP kan ini ya. Iya, jadi mungkin lebih agak ketinggian juga mungkin bahasanya menurut saya, tapi nggak tahu sih kalau menurut orang lain. Nah itu aja sih Bu, kalau masukannya dari saya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Egi. Iya. Pak Tur.
Oke, terima kasih Pak Egi dan Pak Fatur ya. Cukup baik masukannya ya Bu Evaria ya. Ya. Ini sudah teliti, betul tadi tahapannya semuanya sudah ada. Cuma ya itu tadi sih mungkin masukan dari saya ya. Gimana caranya Bu Eva kalau misalnya ketika awal konseling gitu ya, tiba-tiba Bu Silmi nangis misalnya gitu ya, tidak bisa berkata-kata misalnya, kemudian ya ini menurut pengalaman pribadi gitu, ketika menghadapi anak yang tidak percaya diri kan seperti itu. Ketika ditanya bagaimana pengalamanmu di kelas misalnya ya, kemudian apakah mereka pernah mengalami hal-hal yang kurang baik gitu sehingga akhirnya mereka menarik diri misalnya dari pergaulan di kelas dan lain sebagainya gitu. Nah itu biasanya bukan dia mampu berpendapat gitu, tapi diawali dengan nangis dulu misalnya gitu ya. Kemudian ya gitu, tidak bisa berkata-kata, diam aja gitu. Nah itu berarti nanti kita harus meningkatkan skill kita lagi gitu ketika kita menghadapi konseling-konseling yang seperti itu. Oke, terima kasih ya Baik, Bu terima Evaria kasih. dan teman-teman yang lain. Kita Terima kasih, lanjut Bu. langsung ke Pak Cahyo ya. Oke, silakan Pak Cahyo. Siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari RPL-nya mengenai adanya laporan dari wali kelas tentang siswa yang kurang konsentrasi, ternyata itu main game ya ataupun sosmed. Yang kedua, dari hasil analisis AKPD itu ada siswa yang ketergantungan dengan game. Untuk selanjutnya saya minta tolong nih untuk observernya Ibu Silmi, Bu. Punten, Bu. Mangga Pak Cahyo, Yang mangga. kedua Ibu Diana. Teman-teman nanti kanselinya Mas Egi, Mas. Punten, Mas. Terus Kak Cindy, Bu Eri Nurmalasari. Kemudian Ibu Indah ya. Baik ya, kita mulai saja. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Alhamdulillah bisa. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Cahyo Adi Nugroho, panggilannya Pak Cahyo. Anak-anak sekalian, udah ada yang kenal Bapak barangkali? Udah ya? Belum, oke. Pak. Ya. Jadi tadi perkenalannya ya, nama saya Cahyo Adi Nugroho. Anak-anak bisa panggil Bapak Pak Cahyo ya, seperti itu. Kemudian Ya, Pak. untuk daftar hadir ya, tolong diisi anak-anakku sekalian. Ya, Oke, Pak. daftar hadirnya tolong diisi. Oke, kemudian nanti kalau Bapak bilang apa kabar, jawab ya, fine, luar biasa, pagi, yes ya. Oke, paham ya? Fine, luar biasa, pagi, Ya, Pak. yes. Oke anak-anakku, apa kabar hari ini? Luar biasa. Fine. Luar Luar biasa. Fine. Fine, Pagi. Pagi, yes. Ya, terima kasih, biar nggak ngantuk ya, berhubung udah siang ini. Oke, untuk selanjutnya perkenalan ya dari kalian dengan menyebutkan nama dan hobi. Ini dari Kak Egi, mau silakan nggak? Ya. Nama, hobi. Nama saya Egi, Pak. Egi Prastia Nugraha Winata Prajakusuma Dinata. Saya kelas 10 1 Pak, PKJ 1. Hobi saya bermain game PlayStation, bermain bola, Pak. Itu aja, Pak, dari saya mah. Ya, Terima siap, mantap kasih. sekali Kak Egi ini.
Hobinya luar biasa. Oke, dilanjut lagi ke siapa? Silahkan. Aku Pak. Oke, silahkan Kak. Perkenalkan, nama saya Cindy, kelas 11 TGB 1, Pak. Ya, Kak Hobi sini. saya bermain game online, khususnya di Mobile Legends. Kalau Bapak punya Mobile Legends, kita war bareng ya, Pak ya? Oh ya, bisa itu. Siap-siap Kak. Terima kasih Kak Cindy atas perkenalannya. Untuk selanjutnya, silahkan perkenalkan diri. Saya Pak, saya. Ya, silahkan Kak. Perkenalkan, nama saya Erin Nurmalasari. Saya kelas 10 RPL 1, Pak. Hobi saya main game sama nonton film, Pak. Nanti bisa ya, Cindy, kita war bareng. Siap-siap ya, bisa bikin kelompok. War lawan Oke. Pak Cahyo ya, Ri. Siap. Ya. Untuk selanjutnya yang keempat, Saya silakan. Pak. Ya, silakan. Perkenalkan Pak, saya Indah Irta Dewi dari kelas 10-1. Hobi saya sama Pak kayak Eri, main game sama nonton. Nontonnya nonton drakor Pak. Ya. Ya, terima kasih Indah atas Pak. perkenalannya. Ya. Baik, Pak Cahyo mengucapkan terima kasih ya kepada kalian karena pada pagi hari ini menjelang siang dengan sukarela siap sedia standby mengikuti kegiatan konseling kelompok via Zoom ya di sini. Nah, sebelumnya Bapak persilakan kepada Egi untuk memimpin doa. Silakan Egi. Ya, teman-teman, untuk memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Egi atas kepemimpinan di dalam berdoa. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Pagi menjelang siang ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Kita sepakatin aja ya, waktunya kurang lebih ya 25 menit sampai 30 menit lah ya. Oke, setuju ya? Setuju Pak. Ya? Ya, Pak. Setuju, Pak. Oke. Sebelumnya Pak Cahyo mau bertanya nih, sudah siap ya mengikuti layanan konseling kelompok ini? Sudah Pak. Siap, Pak. Oke. Nah, ini namanya konseling kelompok ya. Jadi nanti kalian masing-masing anggota kelompok menyampaikan masalahnya. Jadi tidak usah ragu, tidak usah bingung, tidak usah khawatir ya. Karena kita nanti akan sama-sama berjanji untuk menjaga kerahasiaan apa permasalahan yang kita bahas pada konseling kelompok kali ini ya. Nah, jadi nanti dari sini kalian, anak-anakku, bisa belajar bagaimana caranya mengungkapkan pendapat, mengungkapkan masalah pribadi, kemudian nanti kita sharing ya bersama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan kalian. Oke, ada yang masih ingat konseling kelompok itu apa? Dengan bahasa kalian sendiri, nggak apa-apa, mungkin. Ada yang masih ingat? Oke. Jadi konseling kelompok itu apa? Suatu upaya bantuan kepada peserta didik ya dalam suasana kelompok untuk yang bersifat pencegahan atau penyembuhan ya. Diarahkan kepada pemberian kemudahan pada perkembangan konseling ya. Oke, dalam konseling kelompok ini ada nanti yang bertindak sebagai pemimpin kelompok yaitu Pak Cahyo sendiri ya, dan ada juga nanti yang namanya anggota kelompok ya. Nah, yaitu ya para siswa-siswi sekalian atau para konseling.
Oke, tujuan dalam konseling kelompok ini yaitu agar kalian dapat mengubah ya atau mengurangi perilaku bermasalahnya dengan aktivitas yang lebih bermanfaat ya tentunya ya. Ada 4 tahapan nanti yang akan kita lalui. Yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap inti, yang keempat tahap penutupan. Dan di dalam konseling kelompok ini ada nanti azasnya ya. Oke, ada yang bisa menyebutkan barangkali salah satu azasnya dari anak-anakku yang di sini dengan bahasa Aku, kalian Pak. sendiri. Oke, silahkan Kak. Ya. Nggak boleh cepu, Pak. Kalau kita udah cerita-cerita, nggak boleh diceritain ke orang lain lagi. Ya siap, betul sekali. Pendapat dari Cindy ya, ini sangat betul sekali. Jadi di dalam konseling kelompok itu ada beberapa azas ya. Yang pertama ya, azas kerahasiaan. Ada lagi azas keterbukaan. Ada lagi azas kesukarelaan ya. Nah, untuk asas keterbukaan, jadi kalian menyampaikan secara jujur ya apa yang terjadi dengan diri kalian tentang masalah yang ada pada diri kalian. Kemudian asas kesukarelaan, jadi tidak ada paksaan ya untuk kesini. Jadi untuk sesi konseling kelompok ya, lihat atas kesediaan, kesukarelaan kalian sendiri ya tentunya ya anak-anakku. Salah satu azas yang penting yaitu azas kerahasiaan ya. Jadi nanti mohon apapun yang diceritakan di dalam kelompok ini tidak boleh dibocorkan ataupun diceritakan kembali ke kelompok lain ya, di luar kelompok kita ya. Nah, untuk agar lebih sugesti dan meyakinkan anak-anakku, kita nanti ada mengucapkan ya bersama-sama janji ikrar bersama untuk menjaga rahasia ya. Oke, bisa dimulai ya ikrar janjinya. Bisa, Pak. Baik Ya, ya. Pak. Oke, diikutin saja ya pelan-pelan. Saya berjanji Saya Saya berjanji apapun yang dibahas apapun yang dibahas apapun yang dibahas ataupun dibicarakan dalam kelompok ini ataupun yang dibicarakan dalam kelompok ini tidak akan saya bicarakan dengan orang lain. tidak akan Tidak saya akan bicarakan saya bicarakan dengan orang lain. Oke, jadi mohon nanti anak-anak untuk menjaga azas kerahasiaan ya agar konseling kerahasiaan. kelompok kita ini bisa berjalan dengan lancar ya tentunya. Siapa? Ya, Pak. Oke, untuk selanjutnya kita buat kesepakatan ya. Oke, jadi dalam konseling kelompok ini Bapak akan memberi kalian tugas ya. Tugasnya apa? Gampang ya. Jadi nanti saat konseling kelompok, mohon kalian tidak pasif ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemudian sebagai anggota kelompok, kalian harus terlibat aktif ya, tentunya ya, terlibat aktif. Nah, bertanya jika ada yang ada belum dimengerti ya, bertanya jika ada yang belum dimengerti. Kemudian tidak memotong pembicaraan teman yang sedang mengungkapkan pendapatnya ya. Pendapat. Sepakat ya? Pendapat. Sepakat, Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, dari awal kan udah Bapak jelaskan tuh azas konseling kelompok itu apa, tugas anggota itu apa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Anakku? Tidak, Pak. Oke, jadi siap untuk lanjut ya. Oke. Siapa? Ya. Ya. Oke, belum lanjut kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu, jadi ikutin instruksi saya jika saya bilang ini ya. Jangan ikutin jika saya bilang itu. Menggunakan tangan ya. Contohnya ini.
berarti ikutin ya. Itu Iya, Pak. berarti jangan diikutin ya. Ikuti. Bisa kan ya? Oke. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Kita mulai ya ice breaking-nya ya. Iya, Pak. Ya. Siap ya. Ini. Siap. Oke. Ini. Itu. Nah, ada yang gerak nggak nih? Nggak ya. Ini. Oke. Siap. Berarti ini udah konsentrasi ya. Oke, walaupun udah siang nih, konsentrasinya masih bagus nih. Terima kasih ya. Oke, berarti kita lanjut ya ke tahap inti ya, ke tahap inti. Oke. Iya, Pak. Sebelum masuk ke tahap inti, kegiatan selanjutnya ini yaitu kita akan membahas topik ya. Nah, topiknya tadi kan berdasarkan angket ya dan laporan dari wali kelas. Nah, ini dengar-dengar ada problem ketergantungan pada yang namanya apa itu? Game ya. Nah, game ya. Jadi biar nanti kita topiknya ini paham ya sebelum menuju tahap inti lah. Inti. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti di tahap inti ya. Oke, sudah siap ya? Sudah siap ya. Siap. Oke, kita mulai ke tahap inti ya. Pada sesi konseling kelompok kali ini tentunya kita telah menentukan ya topik permasalahan kalian yaitu kecanduan game online. Oke. Bolehlah bisa diceritakan kembali tentang pengalaman kalian tentang problem kecanduan game online itu. Siapa nih yang mau kira-kira terlebih dahulu? Egi, Saya boleh duluan ya Pak ya ceritanya. Oke, silakan Egi ya, silakan. Oke, jadi pertama kali saya main game online itu ketika libur semester Pak. Jadi jadi pada saat masa pandemi, jadi biasa ya untuk ngisi waktu kosong dan biar nggak bosan. Tapi lama-kelamaan jadi keterusan karena seru ya gitu main sama teman-teman setelah liburan, setelah selesai. Jadi keterusan main, apalagi sekarang kan banyak game online tuh gratis. Jadi deh di-download aja yang banyak sampai sering begadang tidurnya kemalaman. Jadi ya lupa ngerjain tugas gitu. Itu aja sih Pak. Oh, ya terima kasih Egi. Jadi Egi ini awalnya iseng-iseng ya, habis liburan gitu ya, Egi ya. Oke. Iya Pak, Bapak keterusan. paham apa yang Egi rasakan, apa yang Egi katakan ya. Oke, terima kasih Egi ya atas kesediaannya untuk bercerita. Terima kasih. Kemudian baik untuk selanjutnya silakan yang lain untuk menceritakan pengalamannya. Aku, Pak. Ya, silakan Kak Cindy Kak. Kalau aku Pak awalnya dikenalin sama temen game Mobile Legend, terus diajakin main, terus awalnya iseng-iseng ikutan, terus lama-kelamaan kok seru juga ya main game online itu. Udah gitu kata temen aku lebih seru kalau pergi ke warnet, katanya mainnya lebih seru kalau di warnet, katanya lebih kenceng juga itu internetnya, katanya gitu. Jadi aku ikutan deh ke warnet juga, emang lebih seru sih Pak. Terus jadinya sekarang main game di warnet. Pasti kalau misalnya pulang sekolah, aku langsung ke warnet karena seru banget Pak. Oke, jadi Cindy ini main gamenya di warnet ya, seperti itu ya, di warnet. Bapak Iya Pak. paham yang Cindy katakan, yang Cindy ceritakan. Terima kasih ya Cindy atas kesediaannya untuk bercerita, membagi pengalaman ya, sharing pengalaman dengan teman-temannya. Oke, baik, untuk selanjutnya silakan anak-anakku, barangkali ada yang mau
mau untuk menceritakan pengalamannya lagi? Saya Silakan. Pak, saya mau bercerita nih. Ya, silakan Kak Eri. Silakan. Iya, dulu tuh awalnya kan saya bosan tuh Pak di rumah. Terus ada fasilitas juga di rumah. Jadi pas waktu dulu PJJ tuh Pak yang pandemi, kadang sampai lupa tugas, lupa waktu, kemudian bangun kesiangan, jadi nggak ikut kelas, akhirnya nilai saya turun drastis. Bahkan hampir gak naik kelas Pak, karena jarang banget ngerjain tugas. Oke, jadi Eri ini main gamenya di rumah ya, udah di apa namanya difasilitasi, begitu ya. Iya Tadi Pak, iya. bahkan sampai hampir nggak naik kelas ya, begitu ya. Oke. Terima Iya kasih ya Pak. Eri atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman, sharing, bercerita ya. Baik, untuk Iya Pak. selanjutnya ada yang Saya, lain Pak. pengalaman lain? Oke, silakan Indah. Saya mah Ya. Pak, awalnya gamenya yang polosan doang, kayak Mario Bros, Zuma. Terus pas kenal sama Cindy, sama Eri Pak, saya jadi suka gonta-ganti tren game Pak. Ke Mobile Legends, COC, tuh FF, pokoknya lain-lain ya. Saya asik nyoba macam-macam game itu tuh sampai lupa belajar, sampai lupa kalau ada PR gitu Pak. Oke, Eri, jadi main gamenya di rumah ya? Tadi Iya di rumah Eri Pak. berkata itu ada Zuma dan lain sebagainya itu. Udah difasilitasi lah ya, begitu. Iya Tapi Pak. tadi masih sedikit untuk apa mengerjakan PR-nya ya? Bener Pak. PR-nya. Oke, terima kasih Eri atas kesediaannya untuk bercerita ya. Indah Pak. Oke. Baik, terima kasih semuanya ya yang sudah bercerita tentang pengalamannya masing-masing. Untuk selanjutnya, berdasarkan cerita pengalaman yang tadi, masalah siapa nih yang mau kita bahas terlebih dahulu atau untuk kita tindak lanjutin ya. Silahkan yang ingin berpendapat. Menurut pendapat saya, Pak, masalahnya Eri kayaknya ya sebabnya dia nggak masuk sekolah tuh akhir-akhir ini. Ya, terima kasih Egi atas pendapatnya. Silakan, ada yang lain? Masalah si Eri tuh Pak, soalnya tadi dia bilang dia sampai nggak bisa naik kelas. Oke, yang lain gimana nih? Setuju kan ya jika masalah Eri yang kita bahas ya hari ini? Setuju Pak. Setuju ya. Eri gimana Eri? Setuju ya masalahnya? Iya Pak, setuju. Oke ya, terima kasih. Oke ya, jadi kita sepakat membahas masalah Eri terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang lain bisa ya di waktu sesi berikutnya atau menyimak apa yang kita diskusikan di siang hari ini ya. Iya Pak. Siapa tahu bisa juga tekniknya nanti diterapkan kepada yang lain ya. Kalau begitu kita mulai nih ya. Siapa yang ingin bertanya atau mengeksplor atau menggali lebih dalam ya mengenai masalahnya Eri, silahkan. Ada yang mau bertanya? Saya deh, saya duluan ya deh Pak ya. Ya silakan lagi. Jadi Eri itu sejak kapan sih mulai terjun atau ya memulai ikut game online atau nginstal game online tuh, main game online mulai kapan Ri? Kayaknya sih sejak aku kelas 3 SMP deh. Soalnya itu awal orang tuaku beliin aku komputer baru tuh. Oke, terima kasih Egi, Eri. Untuk selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Aku Pak. Ya silakan Cindy. Terus Ri, kalau mulai nunda-nunda tugas, bahkan sampai lupa nggak ikut kelas, itu mulai kapan Ri? Kayaknya sih mulai parah itu pas waktu PJJ tuh yang pandemi COVID itu. Soalnya kan
kita di rumah aja tuh bosen. Jadi ya gitulah pokoknya. Oh iya benar tuh, aku juga kayak gitu, kurang lebih sama ngerasanya. Terima kasih sini. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Gini Pak, terus orang tuanya Eri itu nggak marah ya? Atau nggak negur gitu ke Eri? Kan seharian tuh, wah main game terus. Sama sih kayak saya gitu. Kalau orang tuaku sih agak cuek-cuek gitu. Paling marah kalau pas nilai saya jelek gitu, pas ketahuan baru mereka marah. Kalau nggak ketahuan sih ya udah santai aja karena mereka sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Oh, kalau fasilitas yang ada di rumah kamu, ada nggak sih faktor lain yang bikin kamu kayak gini? Selain faktor fasilitas. Ya itu kalau udah main game kalian juga tahu sendiri kan, seru, terus gak mau berhenti, terus bingung kan, gak punya hobi lain gitu. Coba Derry, kamu cari hobinya kamu tuh selain ngegame tuh apa? Iya kata Indah, coba cari kegiatan lain yang bisa mengalihkan perhatian kamu dari game. Oke, Bapak potong bentar ya. Bapak juga setuju tuh dengan apa yang disampaikan teman-teman. Eri juga bisa nih melakukan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat, lebih produktif ya. Selain bermain game terus-terusan di rumah, sebenarnya main game boleh-boleh aja. Ya, tapi ya kita harus mengontrol ya, mengawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan diri sendiri ya tentunya. Oke, kira-kira apa nih yang Eri bisa lakukan untuk mengurangi durasi main gamenya? Kira-kira gimana nih, Eri? Mungkin bisa dengan mengurangi durasi main game ya Pak ya. Kayak biasanya kan saya begadang tuh semalaman, pagi, siang, sore, malam main game. Jadi mungkin lebih dikurangi aja kali ya Pak ya main gamenya ya. Tapi kalau gak main game tuh kayak ada yang hampa gitu tuh Pak. Jadi gimana ya? Oke. Ya Eri, kalau misal langsung gratis ya, terus dari langsung ke nol itu kan berat ataupun susah ya kalau secara drastis. Tapi tentu belum mudah ya bagi Eri untuk secara yang drastis ya. Begitu Eri ya. Iya Pak, iya. Aku juga pengen ikutan dong Pak, bisa ngurangin durasi main game. Ya kalau misal mau ngurangin 4 jam tuh bagus tuh Ri. Coba deh biar si Eri mah nggak bosen. Kira-kira tuh apa yang dilakukan dengan 4 jam itu? Mungkin ngerjain tugas, ngebuat rangkuman buku self improvement, atau review mata pelajaran sekolah gitu. Oke, Eri sudah mulai mengerti nih ya. Oke, kalian sudah mulai mengerti bagaimana cara mengubah perilaku yang kurang efektif ya. Nah, setelah kalian mengeksplor masalah Eri ini, tentunya nanti kita akan menerapkan yang namanya self control ya, atau yang namanya self instruksi. Nah, self instruksi ini nanti membantu Eri dan teman-teman lainnya itu untuk mendorong Eri berhasil mengurangi kecanduan kepada main gamenya ya. Hal ini bisa Eri lakukan ya, atau katakan dalam hati dengan perkataan misalnya, atau boleh juga dilafalkan ya, seperti itu ya, diucapkan. Misalnya dengan kalimat, saya akan mengurangi bermain game
mengurangi durasi bermain game hari ini dan seterusnya ya. Ataupun dengan kalimat yang lain ya, ataupun dengan kalimat yang lain. Misalnya apa? Saya akan bermain game 2 jam per hari ya, 2 jam per hari. Gunanya apa pembatasan ini? Agar Eri selalu ingat dengan perubahan yang ingin Eri lakukan ya. Oke, selain self instruksi ada juga yang namanya behavior kontrak ya, berupa reward dan punishment yang ditentukan oleh inisiatif sendiri dari Erik sendiri ya, untuk mereduksi ketergantungan pada game ya. Eri, misalkan Eri sudah berhasil mengurangi ketergantungan pada game nih, kamu bakalan kasih reward apa nih atas komit dan inisiatif Eri sendiri? Kayaknya aku bakal beli coklat dan makan coklat yang banyak. Sebab aku suka coklat tuh, tapi nggak boleh berlebihan juga ya. Untuk mengurangi durasi main game aku aja. Misalnya belum berhasil dalam 1 hari, kira-kira menurut inisiatif komitmen Eri dengan diri Eri sendiri, kira-kira punishment positif apa sih yang akan Eri lakukan? Mungkin kalau aku melanggar sehari, maka besoknya aku nggak akan main game sama sekali, biar aku mengurangi main game gitu. Atau bisa juga dengan membuat review materi pelajaran di selembar kertas dengan ditulis tangan sendiri mungkin. Baik, terima kasih ya anak-anak atas eksplorasi kalian, bahkan sudah lebih jauh lagi nih ya dalam tahap pemilihan inisiatif mandiri atas reward dan punishment ya. Tentunya punishment yang positif ya, ditentukan oleh diri sendiri ya. Oke, kita sudah tahu kan ya apa saja yang akan dilakukan oleh Eri dalam usahanya mengurangi ketergantungan atau mengurangi kebiasaannya dalam bermain game ya. Oke, selanjutnya dalam self control ini ada yang namanya kontrak perilaku ya. Tapi sebelum ke kontrak perilaku, coba Eri untuk mempraktikkan ya self instruksi untuk diri sendiri. Bisa ikuti ucapan saya Eri, ataupun nanti Iya Pak, teman-teman siap. lainnya bisa ya. Siap ya. Saya akan mengurangi durasi. Ya, boleh diikuti Eri. Saya akan mengurangi durasi Bermain game hari ini. Bermain game hari ini. bermain game hari ini Dan seterusnya. dan seterusnya Sampai saya tidak ketergantungan pada game. sampai saya tidak ketergantungan pada game. Oke, jadi nanti Eri bisa mengulang-ulang sendiri ataupun teman-teman yang lain ya, anak-anakku yang lain nanti bisa mengulangi self instruksi itu secara mandiri ya, secara mandiri. Oke, bagus Eri ya. Di hari berikutnya nanti Eri bisa mengulang kalimat itu secara mandiri untuk membantu Eri dalam usahanya mengurangi ketergantungan pada bermain game ya, agar mampu lebih konsisten lagi dalam menuju perubahan perilaku ya. Oke, Bapak akan share screen sebentar ya. Izin share screen. Oke, jadi tingkah laku yang kurang efektif apa Eri? Tadi bermain game Eri ya. Iya Pak ya. Oke, bermain
game 6 jam ya Eri ya. Iya, Pak. 6 jam per hari. Oke, tingkah laku yang diinginkan apa tadi Eri? Mengurangi ya. Oh, mengurangi, Pak, mengurangi main game. Main game. Untuk tahap awal kita coba kan tadi pelan-pelan ya, mengurangi main game dari 6 jam per hari menjadi mungkin di tahap awal pelan-pelan ya, biar nggak kaget, nggak turun drastis itu 2 jam bisa ya Ri ya. Iya, 2 Pak, jam. siap. Oke. 2 jam per hari. Oke, tadi reward inisiatif dari Eri sendiri itu apa tadi penghargaannya? Makan coklat, Pak. Ya, mungkin bisa permen ataupun coklat ya. Apa? Secukupnya ya, jangan berlebihan ya. Berlebihan juga kurang baik. Kurang baik ya. Ya. Untuk punishment-nya apa tadi? Review materi ya, Eri ya? Iya, Pak. Atau mungkin bisa review materi pelajaran. Tadi pakai apa? Tulis tangan ya, Eri ya? Iya, Pak, tulis tangan. Pelajaran tulis tangan. Ataupun apa tadi? Baca buku ya. Self improvement ya. Ini Ari kira-kira sanggupnya mulai kapan nih? Senin ya? Tanggal 26 September. Iya, Pak. Oke. Oke, 26 September ya. Kita coba 1 pekan dulu Eri ya. Bisa Eri ya? Ya, Pak, siap. 1 pekan dulu. Siap. Berarti kurang lebih sampai 3 Oktober Eri ya. Siswanya tadi namanya Eri, gurunya teman-temannya siapa aja namanya tadi? Egi. Kemudian siapa lagi? Cindy ya. Cindy. Terus siapa lagi? Indah. Ya, kurang 1. Udah ya? Masa ya, Pak? Udah. Oh ya, betul. Oh ya. Ya. Jadi begini ya. Seperti ini. Oke, saya stop sharing ya. Oke, udah paham ya? Ya, Pak. Paham. Oke, kemudian setelah kita sudah sama-sama menulis nih tentang behavior contract, selanjutnya kita sama-sama ya untuk membantu Eri untuk memonitor dalam usahanya mengurangi perilaku yang kurang efektif tadi itu ya, perilaku yang kurang efektif. Nah, semua siap membantu Eri ya? Siap, Pak. Ya, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pak, mau tanya. Ya, silakan. Pak, teknik yang tadi dipakai Eri, itu bisa dipakai juga nggak, Pak, buat sama saya? Boleh sih, jika memang Indah merasa masalahnya itu mirip ya. Ini hampir-hampir mirip semua sih ya. Hampir-hampir mirip semua. Dan bisa diselesaikan atau dikurangi ya perilaku bermasalahnya dengan memberikan reward atas inisiatif mandiri ya dari diri sendiri ya, serta kontrak perilaku. Jelas ya Indah ya?
Jelas Pak, baik nanti saya coba Pak insya Allah. Ya, terima kasih Indah atas pertanyaannya, atas pendapatnya. Sama-sama Pak. Oke, yang lain, jika bisa sama-sama menerapkan teknik tersebut, kalian bisa menerapkannya ya. Tadi kalian udah sama-sama menceritakan masalah kalian ya. Sama-sama juga melihat apa tadi behavior kontrak yang telah kita buat bersama tadi ya, yang telah kita buat bersama. Telah disepakati oleh Eri, teman-teman, bantu memonitor ya nantinya ya. Sekarang Bapak mau nanya nih, gimana perasaan, kesan, dan pesan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Sebelum kegiatan ini kita akhiri. Saya Pak, perasaan saya setelah mengikuti konseling ini bisa membantu teman-temannya yang lain, bisa mendapatkan pemahaman baru, pengalaman juga, itu sih Pak, menambah teman juga. Terima kasih Ayo, Pak. ada tanggapan yang lain? Terima kasih Egi tadi atas tanggapannya. Ya, ntar dulu Umi lagi. Senang Pak. Dan saya juga bisa mencoba berubah lebih baik lagi sama seperti Eri tadi. Nanti Umi yang pilihin baju. Oke, untuk selanjutnya Bapak mau nanya nih, bagaimana pemahaman kalian setelah mengikuti konseling kelompok ini? Ada yang mau berpendapat? Saya Pak, saya. Ya, silahkan Eri. Ya. Kita jadi lebih aktif Pak, bisa berdiskusi juga sama teman, kemudian berpendapat satu sama lain. Jadi nggak ngedengerin Bapak ngomong aja gitu, jadi dari teman-teman juga ada masukan. Oke Eri, terima kasih atas pendapatnya. Oke, jadi kalian tadi telah terlibat aktif juga ya dengan baik. Tadi kalian udah mengungkapkan kesan-pesan, pemahaman. Coba nih sekarang dari kalian, adakah yang mau memberi kesimpulan akhir dari hasil sesi konseling yang kita lakukan pagi menjelang siang ini? Siapa nih kira-kira yang mau menyimpulkan atau resum atau merangkum? Saya ya? Pak. Ya, silahkan. Jadi dari sesi konseling kelompok ini saya bisa menyimpulkan bahwa konseling kelompok tuh asik juga ya Pak ternyata. Terus tahapannya juga seru Pak. Ada pengentasan dan solusi juga. Bisa ngebantu teman-teman, bisa ngebantu diri sendiri juga Pak buat kedepannya. Oke, terima kasih ya atas tadi pendapatnya, rangkumannya begitu. Terima kasih tadi anak-anak sudah memberi kesimpulan. Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu apa? Teman-teman tadi sudah menerapkan teknik self control ya, mulai dari tahap eksplorasi, tahap instruksi diri, kemudian tahap reward punishment juga behavior kontrak ya. Anak-anak juga sudah bisa menerapkan teknik yang sama ya, sebab permasalahannya ini hampir-hampir mirip ya, begitu ya. Jika dikira masih belum cukup, nanti ada sesi pertemuan selanjutnya ya, begitu ya, sesi pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, nanti ada form evaluasi, tolong diisi ya anak-anakku ya. Kemudian Siap, tadi Pak. daftar hadirnya, yang penting diisi hari ini aja ya. Paham ya anak-anakku? Paham Pak. Baik, kita tutup dengan doa. Egi, silakan pimpin doa penutup. Baik teman-teman, alhamdulillah ya. Kita sudah selesai kegiatannya. Bapak mohon izin mau memimpin doa. Mari kita sebelum menutup ini kegiatan kali ini berdoa ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih Egi ya, udah memimpin doa. Dari Bapak memohon maaf jika banyak kata Bapak yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku.
Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Demikian konseling kita pada siang hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Cahyo dan teman-teman yang lain. Oke, suara saya terdengar dengan jelas tidak? Jelas, Bu. Dengar Bu. Ya, Bu. Oh bagus, Jelas, oke Bu. bagus, mohon maaf ya. Ini adalah penampilan terakhir ya dari Pak Cahyo. Itu saya mengucapkan terima kasih Pak Cahyo sudah mensimulasikan berdasarkan RPL yang sudah disusun. Terima kasih. Nah, mungkin pertanyaan saya di awal dulu Pak. Bapak kan tadi sudah merencanakan waktunya itu 25 sampai 30 menit. Menurut Bapak nih, proses Ya, Bu. tadi yang sudah berjalan ini, saya Ya, tadi Bu. pas awal 25 menit cukup gitu. Dan tentunya itu pasti tidak akan cukup sih menurut saya ya. Maaf Bu. 25 sampai 30 menit. Apalagi misalnya tadi kan Bapak prolognya cukup panjang. Jadi mungkin saya setuju dengan Pak Egi tadi ketika kita menjelaskan mengenai definisi konseling kelompok, boleh kita menggunakan kata-kata yang lebih sederhana yang bisa dimengerti oleh peserta didik kita. Dan tidak usah terlalu panjang misalnya ya. Jadi ini kita dalam proses bantuan ya, supaya nanti kalian bisa menyelesaikan masalah. Itu aja cukup sih menurut saya ya. Kemudian misalnya, oh iya Bu, terus apalagi bisa juga dijelaskan asas-asasnya itu tidak usah terlalu textbook gitu. Nah, nanti dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang harus kita tepati ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, apalagi misalnya dalam jangka waktu yang cukup singkat dan kita harus harus menyelesaikan kan gitu. Jadi manajemen waktunya itu lebih diperbaiki lagi gitu. Nah, untuk proses tadi saya sudah cek Bapak sudah mengikuti langkah-langkah yang sudah disusun di RPL gitu ya. Semuanya sudah ada. Nah, mungkin untuk kelengkapan Bapak dan Ibu jangan lupa di RPL itu format daftar hadir itu dilampirkan ya. Jadi nanti RPL Bapak dan Ibu menjadi satu kesatuan yang utuh. Tadi saya lihat masih belum ada tuh untuk format daftar hadirnya yang nanti ditandatangani oleh para anggota kelompok konseling kita gitu. Ya, gitu mungkin sedikit dari saya ya Pak Cahyo. Terima Kita kasih Bu lanjut. atas Oke, masukannya Bu sama-sama. Ria Bu. Terima kasih. Oke, kita lanjut nih ke para observer kita. Mangga silakan siapa yang mau duluan? Ya Bu, saya yang Boleh Bu Semi. Pak Cahyo, secara overall udah bagus simulasi konseling kelompoknya. Namun di sini perlu diperhatikan tadi seperti Bu Ria katakan bahwa dalam penjelasan konseling kelompok itu memang dibuat secara sederhana dengan kata-kata yang lebih dapat dimengerti oleh siswa gitu. Tentunya ini siswanya SMK ya Pak? Siap Bu, iya Bu, SMK Bu. SMK. Betul Bu. Kemudian mungkin untuk kontrak pelayanannya karena ini konseling itu 35% ya Pak, kalau nggak salah di POPBK itu. Nah mungkin waktunya yang tadi tuh 1 kali 25 atau 30 menit itu terlalu cepat. Mungkin seharusnya ya 1 kali 40 menit atau 2 kali 40 menit seperti itu. Kemudian tadi dalam pada saat awal itu karena ini adalah konseling yang direkomendasikan oleh guru dalam membangun suasana hangat pada penyambutan anggota kelompok itu di awal mungkin diberikan dulu penghargaan seperti kalimat terima kasih telah memenuhi undangan Bapak untuk hadir pada kegiatan ini. Lalu diteruskan dengan hal-hal lainnya. Kemudian di sini kemampuan dalam mengatur lalu lintas dinamika kelompoknya sudah terarah dengan baik. Tahap-tahap inti pada pendekatan Saya keluar ya. Ya Pak.
tahap-tahap pendekatan behaviornya sudah sesuai dan terarah dalam pelaksanaan konseling dari mulai tahap awalnya sampai dengan pada pemecahan masalah konselingnya itu seperti apa. Kemudian di sini perlu diperhatikan juga dalam pembahasan kegiatan lanjutan setelah konseling itu berakhir. Jadi pada pertemuan selanjutnya itu sebaiknya dijelaskan dulu akan melakukan hal apa saja pada sesi berikutnya agar si konselingnya itu dapat tergambarkan gitu Pak. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih Bu Silmi atas saran dan masukannya. Terima kasih Bu. Langsung ke server 2 atau gimana? Ya langsung saja ke observer yang kedua ya. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan ya sama Bu Ria dan Bu Silvi juga. Kalau tahapan konseling saya kira sudah dilakukan semua tadi oleh Pak Cahyo. Kemudian Pak Cahyo juga merespon pengalaman dan pendapat dari para anggota kelompok. Ya yang tadi saya juga ini mencatatnya 20 sampai 30 menit apa cukup atau enggak gitu. Karena ini kan kelompok pasti kan banyak pendapat seperti itu. Nanti takutnya katanya 20 menit kok jadi lama, takutnya siswa ada yang berpikir seperti itu. Apalagi ya sepertinya sudah bagus secara umum Pak. Terima kasih Bu Diana ya atas sarannya. Oke. Berarti sudah ada dari dua pendapat ya Pak Cahya ya, dan ini memang berlaku untuk kita semua ya Bapak dan Ibu, bukan hanya untuk Pak Cahyo atau dua orang penampil tadi yang lain, termasuk untuk saya. Jadi revisi-revisi tadi, masukan itu mudah-mudahan menjadi inspirasi kita bersama ya untuk meningkatkan skill kita ketika kita melaksanakan konseling kelompok gitu. Kalau tidak begini kan kita nggak tahu gitu ya, apa yang kita lakukan sehari-hari ya begitu aja mengalir gitu, tanpa misalnya ada masukan ataupun kritik dari teman-teman yang lain. Dan tentunya masukan itu cukup membangun ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kinerja kita bisa lebih optimal lagi. Ya, jadi jangan lupa kelengkapan untuk RPL-nya dilengkapi sehingga nanti Bapak dan Ibu ketika akan PPL gitu formatnya sudah lengkap. Jadi kita tidak usah merevisi kembali ya. Jadi tinggal nanti mengganti tema saja gitu. Kemudian untuk tugas selanjutnya nanti kita akan menunggu arahan dari Pak Suherman ya. Karena kami sebentar lagi harus masuk ke yang kelompok pertama yang tahap 1. Kita juga akan mendengarkan laporan mereka tentang PPL gitu. Jadi kita tunggu aja apa tugas-tugas selanjutnya dari Pak Herman gitu. Ya, oke. Sebelum kita akhiri Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan dulu silakan. Oke, kalau tidak ada, saya mengingatkan kembali ya untuk Bapak dan Ibu selalu mengecek LMS-nya. Ya sudah tetap karena itu sistem gitu ya, jadi tetap harus diisi, tetap harus dikerjakan, dan kalau misalnya ada yang harus diupload, itu tetap harus diupload. Itu mungkin ya Bapak dan Ibu. Nah iya Bu mau nanya. Ibu mau nanya. Ya, itu kan harusnya hari ke-26 itu kan kemarin unggah tugas apa pembuatan rencana aksi 1, Bu. Nah, itu yang diuploadnya kita RPL aja atau gimana? Soalnya nanti sampai hari ke-33 itu ada nggak ada Bu di sana. Jadi saya disuruhnya RPP terus gitu. Oke, berarti RPL aja. Iya, berarti RPL ya. Gitu, iya. Jadi kita upload semuanya, misalnya nanti dibuat lebih kecil aja nanti ya, ininya apa. Jadi jangan sampai besar, pokoknya sampai bisa terupload aja dengan baik. Oke, terima kasih ya Bapak dan Ibu. Silakan kita istirahat dulu. Selamat beristirahat, makan siang, dan kita melaksanakan sholat zuhur. Mangga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan grup ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Teman-teman mau tanya dong. Dia gimana LMS Bu? dibuka